Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif bijaksana serta hadirin dimanapun Anda berada. Kecamatan Sumoroto, Kabupaten Ponorogo. Saya Febrianto dari IAIN Ponorogo. Hadirin dimanapun Anda berada. Bangsa Indonesia dengan segala potensi yang ada merupakan bangsa yang besar dan kaya. Memiliki keuntungan demografi dengan posisi strategis di antara jalur-jalur distribusi, baik barang-barang maupun jasa-jasa internasional. Ditambah lagi dengan sumber daya alam hayati dan non-hayati yang begitu melimpah. Serta sumber energi yang seakan tak ada habisnya. Pantas jikalau kawasan ini mendapatkan julukan The Winning Region, kawasan pemenang. Karena memang negara ini memiliki segalanya. Akan tetapi hadirin, kebesaran bangsa Indonesia karena sumber daya alamnya menjadikan bangsa Indonesia sangat rentan menjadi bangsa yang hancur dan gagal. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia pada dasarnya merupakan bangsa yang penuh dengan perbedaan. Keanekaragaman yang berasal dari suku, bangsa, bahasa, dan agama memicu timbulnya perselisihan antar agama ataupun juga antar golongan. Maka dari itu hadirin, diperlukan generasi-generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa yang berwawasan Pancasila, berakhlakkan Bhinneka Tunggal Ika, dan berjiwa sangsaka. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini dan berawal dari hal tersebut, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Generasi Muda yang Cinta Pancasila. Dewan Hakim yang arif bijaksana serta hadirin dimanapun Anda berada. Disadari atau tidak, banyak pihak yang tidak ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kaya. Seperti yang kita tahu, para generasi muda kita, calon-calon pemimpin bangsa, sering mendapatkan serangan dan juga gempuran dari negara-negara lain. Seperti halnya melalui media massa, makanan, film, dan fashion. Apalagi serangan filosofi yang paling mengkhawatirkan. Yang mana hal ini merupakan bentuk perang antara ideologi dan pikiran. Yang bertujuan agar generasi muda kita terjebak kepada paham-paham liberal, kapital, dan juga radikal. Oleh karena itu, untuk membentengi generasi muda kita, calon-calon pemimpin bangsa dari kehancuran, dan juga pesatnya perkembangan, serta upaya-upaya untuk memecah belah bangsa, maka kita harus kembali kepada yang namanya Pancasila. Sebab Pancasila lahir secara alamiah dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, yang mana berisikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, karakter serta pandangan hidup. Lalu pertanyaannya hadirin, bagaimana cara membangun generasi muda yang cinta Pancasila? Berkaitan dengan hal tersebut, generasi muda harus memiliki sikap dan mental yang bercirikan kepribadian bangsa Indonesia. Semangat dan jiwa Pancasila yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Pancasila harus dijadikan cara hidup seluruh anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak perlu lagi diajarkan secara kaku dan formal. Yang terpenting adalah hakikatnya tetap terpelihara dan tetap diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena pada dasarnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai semangat bersatu, pantang menyerah, kebersamaan, harga diri, patriotisme, nasionalisme, dan juga percaya pada diri sendiri. Oleh karena itu hadirin, untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut diperlukan kerjasama antara lintas kelembagaan. Yang mana bertujuan agar
Pancasila dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui sistem dan dinamika kekinian. Sehingga kampus memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial. Sehingga tidak ada indikasi munculnya paham ataupun yang lainnya yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan generasi muda yang cinta kepada Pancasila, kita tidak hanya dituntut untuk mencetak generasi-generasi pintar, teknokrat-teknokrat brilian, akan tetapi kita dituntut untuk mencetak generasi-generasi benar, insan-insan beriman, serta berbudi luhur dan berakhlak mulia. Maka mendidik generasi muda yang cerdas secara intelektualitas dan sempurna secara moralitas merupakan pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk membangun generasi muda yang cinta Pancasila dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka generasi milenial harus menjadi garda depan untuk mencegah munculnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena saat ini Pancasila sudah hampir berumur 75 tahun. Maka ibarat manusia, semakin tua umurnya akan semakin banyak penyakit-penyakit yang menyerangnya. Oleh karena itu, generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa harus bisa menangkalnya. Dewan Hakim yang arif bijaksana serta hadirin dimanapun Anda berada. Dari uraian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan. Bahwasanya Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, generasi muda harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hal ini bertujuan agar tidak ada atau tidak munculnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti paham radikal, kapital, dan ribelan. Oleh karena itu, marilah kita mengakrabkan diri kita ini dengan Pancasila, sehingga kita seakan memiliki Pancasila. Karena dengan rasa peka tersebut, kita akan paham jikalau diri kita ini melanggar ataupun tidak bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga semakin kuat rasa kita untuk meninggalkannya ataupun melakukan yang terbaik dari nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu, generasi muda harus memegang obor dalam rangka mencegah munculnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki para pemudalah terdapat kehidupan umat. Andai pemudanya kuat dan amanat, bangsa akan hebat. Andai pemudanya lemah dan khianat, bangsa akan hancur kiamat. Subhanul yaum rijalul khod. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Dewan Hakim yang arif bijaksana serta hadirin dimanapun Anda berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Buah nangka, buah kesukaan saya. Mari menjadi generasi muda yang cinta pada Pancasila. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.